Nah, hari ini ada pelajaran kita, yaitu penjumlahan bersusun panjang. Jika beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar penjumlahan bersusun pendek, nah hari ini kita belajar penjumlahan bersusun panjang. Nah, kita juga sudah belajar yang namanya nilai tempat. Jadi, untuk mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun panjang, kita harus mengetahui nilai tempat dari setiap bilangan tersebut. Nah, contoh yang pertama, ada bilangan 235 ditambah 44. Nah, terlebih dahulu kamu harus mengisi nilai tempat dari setiap bilangan berikut di titik-titiknya ini. Jadi, Ibu akan jelaskan. Untuk kolom yang pertama, yang ini ditempati ratusan. Kolom berikutnya yang di tengah, puluhan. Dan kolom yang terakhir itu untuk satuan. Nah, mari kita perhatikan bilangannya. Nomor 1, 235 ditambah 44. Berarti artinya adalah di sini ada bilangan yang bernilai ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, mari kita kerjakan pertama. 234. Mari kita tulis sesuai dengan nilai tempatnya. Lihat, bilangan 2 atau angka 2 menempati nilai ratusan. Maka kita tulis 200 di sini. Karena tadi kolom pertama untuk ratusan, kedua puluhan, dan yang ketiga untuk satuan. Nah, lalu lihat, 235 angka 2 menempati nilai tempat ratusan. Itulah sebabnya kita tulis 200. Lalu angka 3 menempati nilai tempat puluhan, maka kita tulis 30. Lalu angka 5 menempati nilai tempat satuan, maka kita tulis hanya 5. Nah, untuk baris yang pertama kita sudah selesai. Nah, sekarang lihat bilangan 44. 44, lihat angka 4 yang di depan. Itu menempati nilai puluhan. Maka kita tulis di sini 40. Saat kamu menulis, kamu harus sejajarkan ya. Jadi, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Karena dari bilangan 44 ini kan tidak ada ratusannya. Dia hanya terdiri dari puluhan dan satuan. Nah, lihat angka 4 yang terakhir atau yang di belakang. Ini menempati nilai satuan. Maka kita tulis 4. Nah, baris kedua kita sudah selesai menulis nilai tempatnya. Sekarang kita menjumlahkan. Kita menjumlahkan sesuai dengan temannya. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, dan ratusan dijumlahkan dengan ratusan nanti. Oke, kita mulai dari satuan. Ketika kita menjumlahkan bilangan, kita harus memulai dari satuan. 5 tambah 4, hasilnya 9, tulis di sini. Lalu kita pergi ke kolom bagian puluhan. 30 tambah 40, hasilnya 70. Lalu kita pergi ke kolom ratusan. Di sini ada 200. Lalu di bawahnya kosong, Ibu. Nah, karena tidak ada temannya di bawah, maka kita langsung turunkan ke bawah. Maka di sini kita tulis 200. Oke, baris ketiga sudah selesai. Maka sekarang adalah hasil akhirnya. Kita jumlahkan dia ke samping. 200 tambah 70 tambah 9, hasilnya sama dengan 279. Nah, nomor 1 kita sudah dapat jawabannya. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2 itu adalah 607 ditambah 12. Oke. Nah, sama seperti mengerjakan contoh yang pertama, kita tulis sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Maka angka 6 itu menempati nilai ratusan, maka kita tulis 600. Angka 0 menempati nilai puluhan. Karena dia 0 tidak memiliki nilai, maka tulis saja 0. Angka 7 menempati nilai satuan, maka kita tulis 7. Lalu lihat bilangan 12. Bilangan 12 ini terdiri dari puluhan dan satuan. Angka 1 yang di depan, ini angka 1 menempati nilai puluhan, maka kita tulis di kolom bagian puluhan, kita tulis 10. Lalu angka 2 menempati nilai satuan, maka kita tulis di kolom bagian satuan, kita tulis 2. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ingat,
Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita mulai dari satuan. 7 tambah 2 sama dengan 9. Lalu 0 tambah 10 sama dengan 10. Nah, lihat ratusan. Di atas ada 600. Lalu di bawah tidak ada temannya, maka langsung turun ke bawah. 600. Setelah kita mengisi sesuai dengan nilai tempatnya, maka kita jumlahkan ke samping untuk mendapatkan hasil akhirnya nanti di bawah. Maka 600 tambah 10 tambah 9 hasilnya 619. Nah, sekarang kamu lihat contoh yang nomor 3. Jika tadi ratusan dijumlahkan dengan puluhan di contoh pertama dan kedua, di contoh nomor 3 ini adalah ratusan kita jumlahkan dengan ratusan. 512 ditambah 146. Nah, kita harus menuliskan nilai tempat mereka masing-masing. Yang pertama dari bilangan 512, kita isi di samping. Angka 5 menempati nilai ratusan, maka kita buat 500. Angka 1 menempati nilai puluhan, maka kita buat 10. Angka 2 menempati nilai satuan, maka kita buat 2. Lalu kita lihat bilangan 146. Kita tuliskan sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Angka 1 menempati nilai ratusan, maka kita tulis 100. Angka 4 menempati nilai puluhan, maka kita tulis 40. Angka 6 menempati nilai satuan, lalu kita tulis 6. Nah, sekarang kita harus mengisi kolom berikutnya. Kita mulai dari menjumlahkan satuan. Satuan dengan satuan, oke? 2 tambah 6, 8. 10 tambah 40, 50. 500 tambah 100, 600. Maka untuk mendapatkan hasil akhir, kita harus menjumlahkannya ke samping. 600 ditambah 50 ditambah 8 hasilnya 658. Nah, mudah bukan cara mengerjakannya? Jadi, perhatikan cara mengerjakan penjumlahan bersusun panjang. Lalu nanti untuk soalnya Ibu akan kirim lewat WA. Oke, semangat mengerjakan, nakku. Selamat siang.